Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok biologi sistem pernapasan akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Dafal Gifari, absen 18. Saya Rizky Fatoni Galwibowo, biasa dipanggil Rizky, absen 31. Saya Faruk Asyidiki Junaidi, absen 13. Baik, di sini ada penelitiannya, terus organ-organnya, terus fungsi-fungsinya kayak gitu ya. Habis itu di sini juga akan menjelaskan urutan-urutan bagaimana kalian nanti bernafas, terus mengeluarkan nafas seperti itu nanti. Jadi seperti yang kita semua tahu, sistem pernafasan adalah sistem pertukaran zat di mana kita akan mendapatkan oksigen dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sebagai contohnya seperti ini ya. Ketika saya menghirup oksigen yang saya dapat berasal dari tanaman ini. Dan ketika saya menghela nafas, akan mengeluarkan karbon dioksida yang dimana tanaman ini akan menyerapnya untuk makanannya dia, seperti itu. Nah, teman-teman penasaran nggak sih yang dinamakan bernafas, bahasa ilmiahnya itu apa? Nah, bernafas sendiri itu dinamakan respirasi. Untuk menghela nafas atau menghirup nafas ya. Untuk yang menghirup nafas nih ya itu namanya inspirasi, yaitu untuk mendapatkan O2 atau oksigen. Seperti ini ya. Jika ekspirasi atau menghela nafas itu untuk gambarnya seperti ini. Oh ya, ekspirasi itu untuk yang menghela nafas ya. Oke. Kita memasuki organ-organ dalam sistem pernafasan. Yang pertama adalah hidung atau dengan nama ilmiah cavum nasi, merupakan tempat untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Fungsi dari hidung sendiri adalah untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Hidung menyaring dengan menggunakan bulu hidung yang ada di dalamnya. Rambut halus dan lentik di hidung menangkap partikel debu dan mikroorganisme. Lalu yang kedua adalah faring. Faring berfungsi sebagai saluran udara dari hidung menuju laring. Juga berfungsi dalam sistem pencernaan. Lalu yang ketiga adalah laring atau kotak suara. Berfungsi untuk menghubungkan faring dengan trakea dan berperan dalam menghasilkan suara. Nah, yang disebutkan oleh Faruk dan Rifki tadi adalah bagian pernafasan atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian pernafasan bawah. Nah, bagian pernafasan bawah itu meliputi yang pertama adalah trakea, yaitu jalan nafas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Lalu selanjutnya ada bronkus, yaitu cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronkiolus. Lalu selanjutnya ada paru-paru yang terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di dalam sistem pernafasan bawah ini juga terdapat otot diafragma, yaitu otot pernafasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Kita memasuki cara kerja sistem pernafasan. Yang pertama adalah proses inspirasi atau menghirup udara. Diafragma berkontraksi dan menggatal, rongga dada membesar. Otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi, tulang rusuk terangkat. Tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah daripada atmosfer, sehingga udara akan masuk. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah proses ekspirasi atau biasa disebut dengan menghembuskan udara. Diafragma relaksasi dan kembali ke bentuk rubah, rongga dada mengecil. Yang otot antar tulang rusuk akan relaksasi, tulang rusuk akan turun. Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi daripada atmosfer sehingga udara keluar. Nah, seperti itu. Lalu kita memasuki ke sistem pertukaran gas di alveolus. Yang pertama, oksigen dari udara berdiffusi masuk ke kapiler darah melalui dinding alveolus.
Lalu yang kedua, karbon dioksida dari darah berdifusi ke alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Baik, kita akhirnya masuk di sesi yang kita tunggu-tunggu ya. Namanya itu sesi kesan dan pesan terhadap pembelajaran biologi. Kita mulai dari Saudara Nova terlebih dahulu. Kesan dan pesan saya terhadap pembelajaran biologi ini sebenarnya sudah cukup baik, dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Aini karena sudah memberikan pembelajaran di kelas kita dengan sangat baik. Tapi saya sedikit berharap bahwa kelas kita diajar oleh Bu Aini dengan lebih banyak berdiskusi agar para siswa dapat lebih paham terhadap pembelajaran biologi. Itu saja. Untuk Faruk, Baik, kesan saya terhadap pembelajaran biologi dari Bu Aini sudah cukup baik karena pembelajaran dari Bu Aini dapat membuat siswa menjadi lebih hidup dan aktif. untuk saya pribadi, kesan dari saya itu pembelajaran di jamnya Bu Aini itu sudah cukup asik bagi saya dan dapat membuat anak-anak itu terpancing untuk menjawab pertanyaan dari Bu Aini seperti itu. Dan untuk pesan saya, minta tolong Bu Aini jika ada ulangan gitu ya, ada ulangan itu soalnya dimudahkan sedikit, jangan susah-susah Bu. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata dari kami Bu, atau ketidaklengkapan dari materi kami yang sebelumnya, atau tidak kesalahan kami pada semester ini atau semester berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.